Selamat datang di video pembelajaran kecerdasan buatan atau yang lebih sering disebut dengan Artificial Intelligence atau AI. Pada video kali ini kita akan membahas apa itu kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin teman-teman semua pasti sering mendengar istilah kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence. Nah, ketika teman-teman mendengar istilah tersebut, apa yang teman-teman bayangkan? Sebagian orang mungkin ketika mendengar istilah artificial intelligence akan memikirkan robot ataupun Tesla atau self-driving car. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang artificial intelligence, tidak melulu tentang robot ataupun self-driving car. Kenapa? Karena AI tidak hanya untuk robot dan self-driving car. Karena AI atau kecerdasan buatan ini banyak sekali penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nih, Google Maps. Pasti kita tidak sadar kalau Google Maps ini menggunakan teknik dari AI atau Artificial Intelligence. Nah, ini misalnya kita ingin mencari rute perjalanan berangkat dari kampus Universitas PGRI Sumatera Barat ke Bandara Internasional Minangkabau. Nanti Google Maps akan menunjukkan kita atau merekomendasikan kepada kita mana jalur terpendek atau terbaik yang bisa kita lalui untuk sampai ke Bandara Internasional Minangkabau. Proses pencarian rute yang dilakukan oleh Google Maps ini menggunakan teknik dari AI atau Artificial Intelligence. Contoh lainnya nih, yang suka main game PUBG atau Mobile Legend. Nah, di dalam game tersebut banyak sekali penerapan AI. Salah satu penerapannya adalah ketika kita ingin mencari rute di mana musuh berada. Nah, ketika sudah ada atau ditemukan titik keberadaan musuh, nah disitulah penerapan AI, yaitu dengan algoritma pencarian dalam AI. Contoh lainnya email, teman-teman, dimana email punya fitur untuk mendeteksi mana yang benar-benar email dan mana yang merupakan spam atau email yang berisi penipuan. Contoh lain apa? Smartphone kita punya fitur face unlock dan juga fingerprint. Itu AI, teman-teman. Kok bisa? Bisa ya. Jadi AI-nya itu dipakai untuk mengenali pola wajah. Jadi ketika pola wajah yang dideteksi oleh kamera HP tersebut bukan wajah pemilik HP, maka kunci HP-nya tidak akan terbuka. Begitu juga dengan fingerprint-nya. Contoh lainnya ada Google Voice Assistant, ada Siri. Jadi dia bisa mengenali suara kita. Nah, di situ ada AI. Facebook bisa mengenal wajah yang kita upload. Nah, itu AI. Kemudian ada di Instagram filternya. Nah, e-tilang yang sekarang sudah rame ya. Hati-hati bagi yang berkendara di jalan yang tidak pakai sabuk pengaman, yang main HP, yang melanggar. Itu sekarang sudah bisa dideteksi oleh komputer yang terhubung dengan komputer AI. Jadi harus berhati-hati ya, karena sekarang sudah menerapkan AI di dalam proses tilang. Lift juga ya menggunakan AI. Kemudian yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita ada perabotan rumah seperti mesin cuci, kemudian ada robot vakum, dan juga ada AC ya. Itu juga sudah menggunakan penerapan AI. Jadi AI atau Artificial Intelligence itu
Tidak hanya tentang robot ataupun self-driving car saja, karena AI itu ada di mana-mana, ada di sekitar kita gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah lihat nih AI bagaimana penerapannya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita pengen tahu nih sebenarnya AI itu apa? Pengertiannya apa sih sebenarnya gitu kan? Baik, kita akan membahas definisi dari AI itu apa. Benar nggak sih AI itu menanamkan kecerdasan manusia pada mesin? Jadi, definisi AI itu pertama kali diumumkan pada tahun 1978. Jadi, para pakar mengatakan bahwa artificial intelligence is a system that can thinking humanly. Jadi, AI itu adalah sistem yang dapat berpikir seperti manusia. Lalu, pada tahun 1990-an, definisi AI itu berkembang menjadi sistem yang dapat berbuat atau melakukan pekerjaan seperti manusia. Jadi AI itu is a system that can acting humanly. Misalnya apa? Manusia bisa melihat, manusia bisa membedakan mana objek A, objek B, atau objek C. Kemudian manusia bisa mendengar, manusia bisa juga mengambil keputusan. Nah, itu contohnya. Nah, lalu pada tahun 1992, definisi AI ini diperbaharui lagi. Kenapa? Karena kalau AI dikatakan berpikir dan berakting seperti manusia, karena kita ingat bahwa manusia itu punya rasa dan emosi. Jadi manusia itu kadang-kadang tidak rasional. Makanya jika dikatakan AI sebagai sistem yang dapat berpikir dan berakting seperti manusia, rasanya kurang tepat. Karena komputer tidak punya rasa, tidak punya hati. Kemudian pada tahun 1998, definisi AI kembali diperbaharui. AI tidak hanya dapat berpikir secara rasional, tetapi juga dapat berbuat secara rasional. Atau AI is a system that can acting rationally. Nah, sekarang kita akan melihat penjabaran dari AI itu sendiri. AI itu kalau kita jabarkan banyak sekali. Nah, kita akan merangkum apa saja teknik dasar dari artificial intelligence ini. Ada searching, reasoning, planning, dan learning. Jadi ada 4 teknik dasar dalam artificial intelligence. Yang pertama itu ada teknik searching. Jadi teknik ini digunakan untuk menemukan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan. Jadi kata kuncinya ada di langkah-langkah dan tujuan. Contohnya tadi kita sudah lihat di awal yaitu Google Maps. Yang kedua ada reasoning yaitu penalaran. Jadi ini adalah teknik untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan dari apa? Dari fakta-fakta yang kita punya. Contohnya ketika tetangga kita misalnya baru pulang dari luar negeri, kemudian dia batuk-batuk, demam. Nah, kita dapat menarik kesimpulan bisa jadi tetangga kita itu terkena COVID. Tuh, misalnya ya. Berikutnya ada planning. Jadi planning ini adalah teknik untuk mendekomposisi atau memecah satu masalah yang kompleks ke dalam beberapa atau sejumlah masalah yang lebih sederhana. Contoh dari planning ini adalah penggunaan lift. Jadi lift itu bekerja sesuai dengan kemana orang memencet tombolnya. Jadi kalau misalnya di bawah ada yang mencet tombol, di atas ada yang mencet tombol, dan kemudian di tengah ada yang mencet tombol, maka nanti lift ini akan merencanakan kemana dulu dia akan bergerak. Nah, itu adalah contoh dari planning. Dan yang terakhir ada teknik learning, pembelajaran. Nah, ini yang sekarang sedang banyak dibicarakan. Jadi learning atau machine learning ini adalah teknik bagaimana kita mengajarkan pola kepada komputer untuk dapat memperoleh pengetahuan. Jadi komputer itu dapat pengetahuan dari data-data yang kita berikan. Contohnya adalah menggunakan fingerprint pada smartphone kita. Jadi untuk pertama kali kita menggunakan fingerprint itu pasti kita nyekan berkali-kali kan fingerprint kita sampai nanti HP bisa membaca pola fingerprint kita. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, kita sudah mengetahui
bagaimana penerapan artificial intelligence, apa itu definisi artificial intelligence, dan juga teknik-teknik dasar yang ada pada artificial intelligence. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.